Oh, bagus kelak. Karena itu, in lam tuhsin zonnaka bihi, jika engkau tidak mampu juga bersikap menghilangkan sebab-sebab itu, keadaan-keadaan itu, setidak-tidaknya in lam tuhsin, jika engkau tidak mampu zonnaka, bersangka-sangka baik kepada Allah bihi, li adli husni wasofhin, engkau tidak mampu bersangka tentang zat Allah atau sifat Allah yang baik. Jadi Allah itu punya zat, punya sifat. Engkau tidak mampu memahami zat Allah, engkau tidak mampu memahami sifat yang baik dari Allah itu maha baik kepadamu. Bahkan kemarin sebelum engkau berdoa kepada Allah, Allah sudah mengabulkan hajatmu. Sebegitu cepatnya pertolonganmu, bahkan tanpa engkau pikirkan. Okelah, tidak mengapa, kata Syekh. Fahusni dzannika bihi liwujudi muamalatihi, setidak-tidaknya engkau bisa bersangka baik terhadap takdir yang diadakan Allah terhadap dirimu. Setidak-tidaknya engkau bisa bersangka baik terhadap muamalatihi, hubungan dia dengan dirimu itu, ma'aka, kepada dirimu. Pahal awadaka illa husna, apakah selama ini Allah tidak melayanimu, dirimu dengan cara yang baik sekali? Wahal asadda ilaika illa minana, apakah selama ini Allah tidak memberikan anugerah-anugerahnya kepadamu setiap kali, setiap waktu? Subhanallah. Dalam benak lagi kisahnya nih. Nah, kalau mulai pemulaan lah supaya kita kawan memahami. Pertama, engkau minta hajat segala sesuatu, jangan dipikirkan sebab-sebab manusianya, sebab ikhtiar manusia. Kalau engkau mengenal Allah itu maha dahsyat, maha agung, maha kudrat, jangan pikirkan lagi sebab-sebab tentang dirimu. Tugasmu adalah meminta kepada Allah. Tugasmu bukan merencanakan mengabulkan doa, bukan mengabulkan doa, bukan menentukan doa, bukan menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menurut Anda itu baik. Semua itu tidak ada pada diri kita sedikit pun. Yang ada hanyalah itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mengabulkan atau tidak, hari ini, besok, atau akan datang, terserah. Nah, itu cara pengenalan pertama. Kalau kamu tidak mampu juga begitu, kalau kamu mampu bagus lagi. Kamu harus mampu bersangka baik. Sangka baik itu apa? Kismaini, dua keadaan. Sangka baik itu dua kismaini, dua keadaan. Pertama adalah ammah wal khos, umum dan khos. Yang khos dulu, sangka baik terhadap zat Allah dan sifatnya. Nah, kalau orang bersangka baik terhadap zat dan sifatnya, ini luar biasa. Ini tinggi makomnya nih. Ini makom khos namanya. Ini makam aulia Allah. Kalau orang awam, di bawah wali lah, kawasul kawas, itu bersangka baik pada zat atau sifatnya, zat dan sifatnya. Kalau makam khawas, ini khawas, bersangka baik terhadap takdirnya. Nah, ini sifat dan zat. Misal orang khawasul kawas, dia sudah mengenal sifat Allah. Sifat Allah berapa? 20, diringkas sifat 13. Allah Syami, Allah Sami, maha mendengar. Allah Bashar, Allah maha melihat. Melihat enggak Allah keadaan kita? Melihat. Maka dia tahu apapun dalam kehidupan sehari-hari, keadaan hal dirinya tuh tahu, dia diketahui oleh Allah. Namanya kemarin muraqabah. Muraqabahnya pada sifat Allah. Dia di bawah kekuasaan Allah, kudrah Allah, dia di bawah iradah Allah dirinya. Kekuasaannya meliputi dirinya ke alam semesta, muhitun ala kulli syai'in. Maka tidak ada goresan sedikit pun
terhadap diri, apa yang diperlakukan Allah terhadap dirinya sesuatu yang jelek menurutnya. Nah, ini makam khawasul khawas sedikit pun. Orang yang khawas, nah itu khawasul khawas toh. Adapun orang yang khawas, orang yang kedua, makam kedua, ntar itu makam satu tuh makam tertinggi tuh. Yang kedua, bisa bersangka baik. Sangka baiknya apa? Muamalatika. Apa yang Allah, hubungan Allah dengan dirimu terhadap apa? Ma'aka, terhadap dirimu berupa apa? Takdir-takdir yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang pertama sebelum kejadian sudah ridhonya, sudah bersangka baik. Ini belum kejadian lagi nih. Besok nang kayak apa kejadiannya sudah disangkanya baik dah Allah nih. Belum kejadian lagi, sudah tahunya, bukan sangka lagi, sudah tahu, yakinnya pasti sifat Allah itu atau zat Allah itu sangat baik pada dirinya. Adapun orang di makam khawas yang kedua, orang makam khawas, kejadian dulu, lalu dia mempertimbangkan bisa menerima atau tidak. Tadi yang di Syekh Abdul Qadir Jalani, menerima takdir. Nah, orang itu sudah makam khawas. Makam awam, ya nang bergerundung dah. Ya lah, hujan hari hujan pulang ya. Apabila aku apel malam minggu ya. Ini kacaunya ya lah. Nah, itu orang awam tuh. Itu banyak muslim seperti itu. Nah, kakak itu tuh kan banyak. Nah, itu persoalannya. Maka ilam tuhsin zonaka, jika engkau memang tidak mampu berbuat sangka baik kepada Allah liwujudihi, tentang zatnya, maka fahusni alamu amalatika, maka engkau bisa berbuat kebaikan dengan sangkaanmu terhadap Allah atas sesuatu yang diperbuat Allah langsung terhadap dirimu pada keadaan itu. Makanya menang memahami, kau lah paham dah lah. Hah? Mun kau pahamnya bagi saluna. Ada paloi waktu kekanakan. Kenapa aja guru kemarin tidak apa nih? Tidak hadir sekolah. Anu guru aja paloi. Sakit ulun garing dia paloi. Oh, sakit aja Pak anu guru. Waktu paloi masih sekolah SD. Orang kirim surat jar gurunya. Wah, guru nih jar. Ulun sudah juga mengirim surat, kada dibalasi juga aja surat ulun ya. Tidak dibalas. Jangan seperti Pak Loi. Berharap doa itu secara johir dibalas oleh Allah. Soal membalas itu sekali lagi urusan Allah, bukan urusan Anda. Apalagi urusan Pak Loi. Ya kah? Nah, surat dibalas pulang lah. Jangan kayak itulah. Nah, jangan kayak itu. Sama aja, nih maaf aja nih. Ini kisah juga nih. Udah. Ini sikap hidup menerima keadaan. Tulamak nih badannya lamak lah guru. Lamak. Datang ke dokter. Datang ke dokter. Dok, jarang Pak. Ulun ini ada problem besar. Apa gerang? Ya dokter. Melihat ya kalau ulun ini anu dokter jar lamak. Apa? Melihat ya? Lamak kalau badan ulun nih jar. Lamak tuh bahasa Indonesianya gendut. Oh ya, memangnya ada apa dengan soal gendut tubuh dengan lamak tubuh? Adakah obat untuk menguruskan tubuh jar? Maaf kan menguruskan juga. Menguruskan tuh Babib. Melangsingkan tubuh bila melangsingkan tubuh. Dikasih dokter. Tidak mau juga kurus. Berapa waktu kemudian datang pulang ke dokter itu diberi dokter lagi resep lain, tidak mau juga kurus. Karena memang obat tidak bisa menguruskan, obat tidak bisa membuat orang sembuh dari sakitnya. Sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu Allah, yang bisa menguruskan badan itu bukan obat, tapi kudrat Allah, kekuasaan Allah. Nah, paling mudah kan kudrat, menyebut sifat Allah. Kalau Allah kan tersebut zat. Bahasa lebih mudahnya dunia sufi kudrat Allah, sifat Allah. Berarti kudrat itu kan sifat kekuasaan Allah. Itu bahasa sufi, bahasa yang pakai adab.
Sudah tidak mau sembuh. Akhirnya si Tulamak mengeluh kepada siapa? Pada kawan. Kita kayak itu juga sering bilang mengeluh kepada siapa? Pada kawan. Harusnya apa? Harusnya kita minta berdoa kepada Allah ya lah, minta. Tapi ya sudah, seharusnya berdoa kepada Allah. Nanti kita hanya berkisah dengan teman, ada acara gitu kan. Pas ketemu Garbus, wah, kalau soal menguruskan badan itulah makanya kita datangi Pak Loy aja. Kenapa? Oh, Pak Loy itu ramai diskusi dengan Pak Loy. Ringkas kisah datang ke rumah Pak Loy. Oh, Pak Loy datang ke sini aja Pak Loy membawa juga aja Pak Loy. Membawa minuman juga ada, kopi. Nah, Pak Loy jar. Pas kebetulan kopi habis di dapur jar. Wah, kita nukar kopi ya dulu kan. Dah, minum kopi. Apa kisah aja Pak Loy? Aku ini sudah ke dokter lu ya beberapa kali. Udah mau juga sembuh Pak. Nih menguruskan awak. Oh, gampang aja itu Pak Loy. Pak, caranya tuh kayak ini jenah aja Pak Loy. Hah? Malam kah, siang kah gitu, atau pagi hari kah gitu? Oh, kudus aja Pak Loy. Sewaktu-waktu aja kayak ini. Mau lah mau kurus. Waktu apa? Dia malakan tuh. Waktu ditawari orang makan ya Pak Loy. Oh, kayak itu aja. Pak Loy pintar kelak. Pintar pada dokter Pak Loy. Lah. Nah, ya kelak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Tidak ada yang mengangkat bala bencana dalam kehidupan kecuali Allah. Nah, kecuali tarus dah masuk sudah. Illahu. Nah, jadi di sini ada dua hal. Hu dalam arti zikrullah, hu dalam arti amaliyah kehidupan. Amalnya kayak Pak. Tadi kesimpulan 3 hal. 1 tentang apa tadi itu? Tentang kesadaran yang bisa mengangkat, ya Kak, segala bala, menghilangkan bencana dan mengabulkan hajat hanya Allah, tidak ada yang lain. 1, 2, pian ingin di mana makom kawasul kawaskah, makam kawaskah, kawasul kawas, sangka keadaan hidup dan akan datang duhulu pasti sifat-sifat Allah menjaring kita kepada kebaikan demi kebaikan. Nah, ini kawasul kawas, tidak ada yang lain. Kalau di bawah daripada itu nunggu kejadian dulu, terima dengan ridho, maka ini adalah makam kawas. Mudah sekali. Hanya urusan geleng-geleng kepala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.